Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh soal. Diketahui sebuah roket ditembakkan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X dengan kecepatan awal 50 meter per sekon dan gaya gravitasi yaitu 10 meter per sekon pangkat 2. Maka tentukanlah 6 poin ini. Nah, jika kita ilustrasikan, terdapat sebuah roket dengan membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini alfanya 30 derajat ya. Dengan kecepatan awal, atau dorongan, karena roket kan harus didorong ya, yaitu 50 meter per sekon. Nah, maka roket tersebut akan bergerak seperti proyeksi ini, melintasi, sampai sini. Tuh ya untuk ilustrasinya. Kemudian, penyelesaiannya untuk nomor pertama ditanyakan besar kecepatan awal roket dalam arah vertikal. Berarti arah sumbu Y. Besar kecepatan awalnya. Nah, dalam soal diketahui 3 poin ini. Jangan lupa untuk menuliskan terlebih dahulu untuk menjawab itu poin diketahui. Tulis poin apa saja yang diketahui dalam soalnya. Kemudian ditanyakan, tulis ditanyakannya, baru ke tahap penyelesaian. Nah, kita akan menggunakan rumus ini karena yang ditanya adalah kecepatan awal. Maka V sama dengan V0 sin alfa. Tinggal dimasukkan saja. V0-nya adalah 50. Alfanya atau sudutnya yaitu 37 derajat. Maka sin 37 itu berapa? Silakan menggunakan kalkulator. Nah, sin 37 adalah 0,6. 50 dikali 0,6 hasilnya 30 meter per sekon. Jadi besar kecepatan awal roket terhadap arah vertikal yaitu 50 meter per sekon. Kemudian untuk nomor 2, berapa besar kecepatan roket di titik tertinggi dan terjauh? Untuk titik tertinggi berarti pada proyeksi Y, ini dia. Kemudian untuk titik terjauh itu pada proyeksi sumbu X. Nah, di sini berarti ya. Jadi ditanyakan kecepatan pada saat roket berada di sini dan pada saat roket berada di sini. Seperti biasa, ditulis dulu diketahui, kemudian poin-poin yang diketahui, ditanyakan, baru penyelesaian. Nah, untuk titik tertinggi pada sumbu Y, di sini, berapa kecepatannya? Pada saat benda berada di titik tertinggi, maka dia akan diam sebentar sekali atau sejenak. Karena kecepatannya adalah 0, maka dia akan kembali lagi ke bawah. Nah, maka dapat ditebak pada sumbu Y atau titik tertingginya adalah 0 meter per sekon. Tapi berbeda dengan sumbu X, kita menggunakan rumus ini. Vx sama dengan V0 cos alpha. Tinggal dimasukkan seperti biasa, V0-nya 50, cos-nya 30. Nah, sekarang berbeda. Di sini adalah kosinus. Kalau tadi kan sinus, sekarang kosinus. Silakan menggunakan kalkulator berapa nilai kosinus. Nah, nilainya adalah 0,8. Tinggal dikali saja, 50 dikali 0,8. Hasilnya 40 meter per sekon. Kemudian nomor 3, ditanyakan persamaan vektor posisi roket. Seperti biasa, ditulis dulu diketahuinya, kemudian poin-poin yang diketahui. Nah, untuk vektor posisi, rumusnya ini tadi sudah Ibu beritahu di video sebelumnya. Tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya ke dalam persamaan ini. Nah, V0 itu nilainya 50, A nilainya 37, T tidak diketahui, maka kita tulis kembali T, terus kemudian I. Plus atau ditambah V0-nya 50, A-nya 37, T-nya tidak ada, maka tulis lagi T.
setengah dikurangi setengah, tulis lagi G-nya nih, G 10, T-nya tidak ada maka ditulis lagi T-nya. Nah, seperti biasa dicari berapa nilai cos 37. Nilai cos 37 adalah 0,8. Kemudian berapa nilai sin 37, nilainya adalah 0,6. Nah, ini 10 dibagi 2, nilainya adalah 5T pangkat 2. Kemudian 50 dikali dengan 0,8 hasilnya 40T. Kemudian 50 dikali 6 hasilnya adalah 30T. Oh ya, ini tandanya jangan lupa ya, di bawah lagi plus di sini, I-nya I di sini. Kemudian dikurangi 5T pangkat 2J meter. Nah, karena ini kan sudah berbeda ya tandanya. Di sini T-nya T pangkat 1 sudah dipisah dengan plus, kemudian T pangkat 1 min T pangkat 2. Nah, kalau misalkan T-nya diketahui, tinggal dimasukkan T-nya. Karena di sini T-nya tidak diketahui, maka hasilnya adalah seperti ini. Gampang kan, tinggal dimasukkan saja. Kemudian nomor 4. Berapa persamaan vektor kecepatan roket? Diketahui, selalu ditulis dulu ya. Kemudian A, G, dan V-nya ditulis. Penyelesaian. Nah, persamaan vektor itu rumusnya seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk Vx-nya itu rumusnya V0 cos alfa, sedangkan untuk Vy yaitu V0 sin alfa min Gt. Persamaan ini sudah Ibu beritahu di video sebelumnya. Tinggal masukkan V0-nya itu kan 50. A-nya itu 37. Nah, ini juga dimasukkan V0-nya, A-nya juga 37, kemudian G-nya dimasukkan. Nah, G-nya itu dari sini ya, gaya gravitasi. Seperti biasa dicari nilai cos 37-nya, kemudian sin 37-nya. Kemudian baru dikalikan. Ini juga dikali. Nah, ini mata tetap ya. Hasilnya yaitu 40 I plus. I plusnya di bawah lagi. Ini hasilnya 30. Ini minnya di bawah lagi 10 kali T, yaitu 10T. Nah, karena si T-nya tidak kita ketahui, maka nilainya ini. V-nya 40 I plus 30 min 10T meter per second. Kemudian nomor 5. Berapa besar vektor kecepatan roket pada saat T1? Nah, kalau ini si T-nya sudah diketahui atau diberitahu, yaitu 1 sekon. Seperti biasa, diketahui dan tulis AG dan finalnya. Penyelesaian. Nah, besar vektor ini persamaannya ini. Maka tinggal kita masukkan. Untuk Vx-nya itu rumusnya V0 cos alfa. Tinggal masukkan V0-nya berapa, A-nya berapa. Kemudian cari cos 37 berapa. Terus dikalikan dengan 50. Hasilnya 40 meter per second. Begitupun untuk Vy ini. Nah, rumusnya V0 sin alfa min Gt. V0-nya masukkan, alfanya masukkan, G-nya masukkan. Ini T-nya ini ya. Nah, masukkan T-nya. Kemudian karena sin 37 itu 0,6. Nah, ini dikalikan, hasilnya 30. Ini 10 kali 1, 10. Maka ininya dikurangi 10. 30 kurangi 10, 20 meter per second. Barulah karena sudah ketemu 40 dan 20 untuk sumbu Y, masukkan 40 kan sumbu X. Nah, X itu kan di sini ya. Nah, tulis, berarti 40 pangkat 2. Ini V-nya pangkat 2 juga. V-nya tadi berapa? Nah, ini V-nya 20 pangkat 2. 40 pangkat 2, 1600. 20 pangkat 2, 400. Dijumlahkan, hasilnya 2000. Nah, perkalian berapa yang bisa diakarkan untuk dikeluarkan? 400 kali 5 kan 2000. Nah, 400 ini bisa kita keluarkan. Itu perkalian 20. 20 kali 20 kan 400.
Jadi bisa 400 yang ini dikeluarin jadi 20 akar 5. Maka kecepatannya 20 akar 5 meter per sekon pada saat T-nya itu 1 sekon. Nah, terakhir arah kecepatan roket. Arah kecepatan roket pada saat, nah T-nya dikasih tahu lagi nih, T-nya itu 1 sekon. Seperti biasa diketahui dan poin-poinnya ditulis. Penyelesaian. Nah, ini persamaan yang lumayan lucu ya. Coret ya. Tinggal dimasukkan saja. Tan A itu rumusnya VY per Vx. Untuk VY rumusnya ini, untuk Vx ini rumusnya. Kita pakai saja yang sebelah sininya. Nah, aku coret. Maka tan alfa itu V0, V0-nya masukin 50. Sin A, A-nya itu 37, G-nya itu 10, T-nya itu ini 1, tinggal dimasukkan. V0-nya 50, cos 37. Nah, ini sin 37 itu 0,6. Cos 37 itu 0,8. Seperti biasa ini dikali, ini dikali. Maka hasilnya 30 dikurangi 10 per 40. 20 per 40 ini sama dengan, kalau diperkecil, 1 per 2. Nah, tan alfa untuk 1 per 2 ini berapa derajat? Itu 26,6 derajat. Theta ini adalah sudut ya. Maka tan alfa untuk nilai 1 per 2 itu di sudut 26,6.